Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tegar TV? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat menjalankan aktivitas di hari ini. Senang sekali rasanya saya Salsakinah dapat kembali menyapa Anda dalam program dialog spesial hari ini. Pemirsa, kita ketahui bahwa komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Bersama DPRD, komisi ikut memperhatikan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Tengah yang akan kita diperbincangkan hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai beberapa isu yang menjadi perhatian di Kabupaten Lampung Tengah bersama anggota Komisi 1 DPRD Lampung Tengah dan Ketua Fraksi Golkar. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah diterima di sela-sela kesibukannya Pak hari ini. Bagaimana? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Untuk kesibukannya saat ini gimana Pak? Ya, rutinitas ya Mbak. Di DPRD ya sama dengan kawan-kawan kita jalani tugas dan kewajiban kita. Baik, bersama rutinitas dari kawan-kawan khususnya di Komisi 1 DPRD ya. Semangat ya terus selalu untuk memperjuangkan masyarakat Pak. Baik Pak, seperti kita ketahui bahwa tepatnya di tanggal 24 Agustus ini ya Pak, bahwa akan terlaksananya Pilkakam serentak. Bagaimana sejauh ini untuk persiapan menuju itu Pak? Ya, regulasi yang ada tahap demi tahap ini sudah terlampaui, tinggal sebentar lagi ini pemilihan serentak ini akan dilakukan di Lampung Tengah. Jadi beberapa tahapan yang mungkin menyita banyak energi sudah tinggal sebentar lagi lah kita ini akan melaksanakan demokrasi di tingkat kampung. Baik, jadi secara pelaksanaan kalau dipresentasikan sudah berapa nih Pak yang sebentar lagi akan dilaksanakan seminggu ini? Sudah 80%. Sudah 80%. Sudah 80%. Baik, 20%-nya kira-kira apa itu Pak? Yang belum? 20% kan tinggal kita pelaksanaan. Tinggal pelaksanaannya ya Pak. Penetapannya sudah. Baik, kemudian mengenai Pilkakam ini kan sangat rentan ya dengan adanya kecurangan. Bagaimana dari Komisi 1 DPRD Lampung Tengah untuk bisa turut mengawasi agar tidak ada terjadi penyimpangan-penyimpangan saat pelaksanaan? Dari awal penetapan kita untuk ada pelaksanaan Pilkakam serentak ini, kami di Komisi 1 selalu aktif berkomunikasi, menjaga supaya kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Garis bawahi berarti pernah ada sebelumnya Pak? Ya kita tidak tahu. Artinya melihat dari apa yang ada di depan kita berusaha supaya kecurangan-kecurangan itu tidak terjadi, hanya begitu. Terus kami juga berkomunikasi dari awal ya Mbak dengan PMK bahwa tahapan-tahapan itu disusun berdasarkan kepentingan bersama. Terus ada beberapa kampung ya mungkin harus ada seleksi karena jumlah calon yang lebih dari 5. Kami juga menanyakan dan berkomunikasi, memberikan masukan supaya nantinya yang benar-benar terpilih menjadi calon itu betul-betul hasil seleksi yang jujur dan adil. Jujur dan adil. Artinya kami di Komisi 1 aktif kok untuk memberikan masukan, supaya nantinya ini berjalan baik karena kita Lampung Tengah ini cukup kompleks dengan berbagai macam, ada agama, ada suku yang ada di Lampung Tengah ini intinya sama. Oke. Namun dari secara total keseluruhan berapa kampung yang mengikuti Pilkakam ini Pak? Dari 20 kecamatan totalnya 34 Mbak. 34. Baik, tadi sudah dikatakan bahwa dari Komisi 1 DPRD aktif ya Pak
turut mengawasi pelaksanaan dari Pilkakam ini. Namun sejauh ini sebelumnya apakah pernah ditemui masalah, Pak? Ya masalah pasti ada Mbak, pasti ada. Seperti apa misalnya, Pak? Misalnya ada perselisihan pemberkasan. Nah, gitu. Sejauh mana berkas-berkas dari para calon ini secara administrasi aturan yang ada sah yang harus diterima oleh panitia. Ya pasti ada. Pasti ada ya, Pak. Kita nggak tidak mau menutup kemungkinan itu pasti ada. Pasti Cuman ada. sejauh ini permasalahan tersebut ternyata mampu dan terselesaikan dengan yang baik. Terselesaikan dengan baik. Dari sudut pandang Pak Umar sendiri melihat berbagai prosesnya, proses mana yang sangat rentan di Pilkakam ini sendiri, Pak? Yang akan ditemui curangan. Banyak. Cuman kan tetap harus kita sikapi dengan aturan-aturan yang kita buat. Jadi misalkan yang berhak memilih. Yang berhak memilih? Ini siapa? Terus persyaratan secara administrasi. Ini seperti apa? Terus ya banyak lagi lah. Cuman semuanya Insya Allah semuanya aman. Namun dua itu yang harus disoroti ya Pak, karena sangat rentan prosesnya. Karena memang ada ada calon yang mungkin dalam satu kampung ini lebih dari 5 harus ada seleksi tertulis. Ini kan kita memberikan masukan soalnya dari mana, yang ngetes siapa. Ini kan jadi masukan. Harus menjadi masukan dan menjadi sorotan. Kemudian apakah dari Pak Umar sendiri sudah melihat ada indikasi money politik dalam pemilihan ini, Pak? Belum ada ataukah sudah terlihat? Sampai sekarang saya kira enggak ada ya, Pak. Jadi sejauh ini proses pelaksanaannya sangat adil dan transparan. Kalau sejauh ini menurut saya seperti itu. Artinya dari tingkat panitia ini pemberkasan dan segala macamnya secara administrasi menurut kami ini semuanya berjalan sesuai dengan baik. Aturan yang ada ya. Dengan aturan yang ada. Dan dari Komisi 1 DPRD apakah pernah turun untuk langsung melihat, mengawasi dari pelaksanaan ini? Kami pernah waktu itu turun secara langsung di kampung, salah satu kampung ya. Di salah satu kampung yang di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi mohon maaf Pak Umar, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan masih berdialog bersama Pak Umar dari anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial dan tentu saja kita masih membahas mengenai pelaksanaan Pilkakam di Kabupaten Lampung Tengah bersama Umar, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak, kita lanjutkan kembali bahwa tadi sempat terhenti dari Komisi 1 DPRD pernah turun ya Pak, langsung mengawasi. Bagaimana itu Pak? Waktu itu karena memang di salah satu kampung kita ini ada sifatnya uji coba ya Mbak, pemilihannya ini melalui e-voting, kami juga turun melihat kesiapan ya. Kesiapan di kampung tersebut sejauh mana kan. Dan dari kesiapan sudah baik ya Pak saat itu? Sudah baik. Lalu bagaimana dari menurut Pak Umar sendiri melihat calon-calon kandidat yang akan maju di Pilkakam ini? Apakah sudah sesuai? Apakah masih ada yang kurang nih Pak? Saya kira semuanya sudah baik ya Mbak. Sudah baik. Secara prinsip ya mereka ini kawan-kawan yang mau maju di Pilkakam ini merupakan putra-putra terbaik ya. Putra-putra terbaik ya Pak. Putra-putra terbaik di kampung tersebut yang sama lah saya kira semuanya tujuannya untuk membangun kampung. Untuk membangun kampung. Jadi saya malah mengucapkan banyak terima kasih. Kalau masih ada
warga yang peduli dengan kampungnya kan, ini Peduli salah dengan satu. kampungnya. Artinya nanti siapapun yang terpilih, insya Allah itu Insya Allah, yang terbaik. itu yang terbaik. Untuk kampung tersebut. Dan terbaik, dan harus memiliki karakter integritas ya Pak. Baik, namun dari Pak Umar sendiri ada tidak Pak yang ingin disarankan untuk para kandidat? Ya karena memang ini momennya harus memilih salah satu yang terbaik. Mereka memang harus berkompetisi, menarik simpati dari masyarakat. Saya kira sama-samalah kawan-kawan ini menjaga ketentraman, menjaga situasi yang kondusif, supaya pemilihan ini nanti dapat berjalan dengan baik, menghasilkan hasil yang baik tentunya. Jadi masyarakat nanti diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan untuk menentukan hak pilihnya, menentukan pimpinannya di kampung tersebut, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Baik, benar sekali Pak, tanpa intervensi dari pihak manapun. Dan sebelumnya mengenai kepala kampung kita sering menemui masalah ya Pak, bahwa ada penyimpangan, wewenang mengenai dana desa dan lain sebagainya. Kalau dari Pak Umar sendiri melihat agar tidak terjadi lagi nih, kepada para calon kandidat dari Pilkakam ini, apa yang ingin dipesankan Pak? Saya kira sih semuanya ya kawan-kawan ini sudah memahami apa aturan dan segala macam. Kita kan ada inspektorat, ada PMK yang bisa membina, katakan seperti itu, supaya mereka bisa memahami. Di situ juga ada pendamping desa toh, yang bisa memberikan arahan juga tentunya dalam menyusun APBK mereka. Jadi saya kira ya kita nggak menutup kemungkinan, namanya sifat manusia, tapi insya Allah secara aturan mereka sudah memahami, walaupun tidak menutup kemungkinan secara manusiawi ada hal-hal yang terlewatkan. Baik, sehingga dan secara aturan memang sudah ada ketat ya Pak, yang mengatur dan ada sanksinya. Pengawasannya segala macam sudah. Dan dari Komisi 1 DPRD akan terus aktif juga mengawasi mengenai dana desa dan lain sebagainya. Komisi 1 ini memang sangat peduli dengan pemerintah yang ada di kampung ini, karena memang kami bersentuhan langsung lah ya dengan masyarakat. Artinya apa keinginan masyarakat di kampung, apa aspirasi mereka, kita selalu mendengarkan. Semaksimal mungkin kami akan menyalurkan aspirasi tersebut. Selalu menyalurkan aspirasi. Yang penting adalah komitmennya ya Pak. Iya. Oke, baik Pak Umar. Namun bagaimana sih Pak agar memastikan pelaksanaan dari Pilkakam ini tidak terlalu menimbulkan kerumunan? Apakah ada inovasi baru, teknis baru yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di tahun ini? Kita sudah ada ya Mbak. Salah satunya kan memang tadinya yang mungkin dulu ini dikonsentrasikan dalam satu titik, ini kan kita sudah pecah di setiap dusun, supaya nanti tidak terjadi penumpukan penumpukan warga di salah satu titik. Kita sudah antisipasi. Sudah antisipasi. Dan apakah sudah dibaurkan dengan konsep digital yang ada untuk pemilihan Pak? Sudah Mbak. Ini kan memang ya hanya ada beberapa kampung saja yang memang melaksanakan e-voting ya, karena e-voting baru kita coba. Nantinya hasilnya seperti apa nanti menjadi bahan koreksian kami. Menjadi bahan koreksian baru ya Pak. Baik Pak Umar, sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, apakah ada hal yang kiranya ketika para calon kandidat ini sudah terpilih, sudah ditemukan pemimpin yang benar-benar integritas untuk memimpin kampungnya, perlu ada pembaharuan secara aturan? Kalau dari menurut Pak Umar sendiri, terkait dengan sistem yang ada di kampung, kira-kira Pak Umar ingin memberikan masukan dari menurut sudut pandang Pak Umar sendiri? Saya kira sih belum ada. Bagaimana membangun kampung tersebut tentunya kan akan lebih memahami warga bersama kepala kampung yang terpilih. Artinya nantinya pasti itu akan dibicarakan secara musyawarah di kampung. Artinya sudah kalau dijalankan dengan baik, insya Allah sudah. Iya. Namun bagaimana untuk mengantisipasi sering terjadi nepotisme nih Pak? Setelah pergantian kepala kampung, maka
yang sudah bertahun-tahun mengurusi secara administrasi dan lain diganti dengan yang baru. Apakah dari Pak Umar sendiri terserah terhadap pemimpin tersebut atau bagaimana kalau dari Pak Umar? Kalau pergantian aparatur kampung, Mbak ya, tentunya kan memang itu semua ada aturan dan memang ada regulasinya ya. Artinya kalaupun memang seorang kepala kampung nantinya ini mau melakukan reorganisasi di aparatur kampung, ya kami berpesan kalau misalkan itu yang akan dilakukanlah secara musyawarah yang baik. Musyawarah yang baik. Kan saya lihat juga banyak toh sekarang yang sudah melakukan pemilihan kepala dusun secara terbuka. Ini kan salah satu bentuk. Salah satu bentuk kepala kampung yang terpilih ini memberikan kembali keleluasaan terhadap masyarakatnya untuk memilih wakilnya di satu dusun tersebut. Artinya demokrasi memang sudah dijalankan. Demokrasi sudah dicanangkan ya Pak. Dan aturan juga sudah jelas ada yang mengatur. Nah, kita kan memang sedang berada di masa pasca pandemi COVID-19 ya Pak. Setiap dari pelaksanaan Pilkam ini, apakah sudah dipastikan semuanya sudah menerima vaksin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya? Apakah sudah diawasi untuk itu Pak? Sudah Mbak, sudah ya. Jadi sebetulnya kalau yang di Lampung Tengah ini memang kita untuk vaksin ini sudah kita dorong habis-habisan juga. Habis-habisan ya Pak. Habis-habisan juga, insya Allah semuanya terkontrol Mbak. Semuanya terkontrol. Dengan kaitannya dengan pandemi yang sudah pernah kita lewati, artinya kita nggak mau main-main dengan hal tersebut. Jadi memang sudah dipastikan dari segi keamanan dan kesehatan ya Pak. Baik Pak Umar, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena kita kan masih berdialog mengenai Pilkakam dan isu lain yang ada di Kabupaten Lampung Tengah bersama anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Spesial dan tentu saja kita masih berdialog bersama anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak Umar, kita lanjutkan kembali. Dari secara keseluruhan mengenai pelaksanaan Pilkakam yang insya Allah di tanggal 24 ini ya Pak, berapa total kampung yang akan bertarung nih Pak? Jadi total tadinya ini 84 kampung Mbak di Lampung Tengah ini yang kita agendakan untuk dilakukan pemilihan kepala kampung secara serentak ya. Cuman memang ada 2 kampung yang terpaksa harus kami tunda. Baik. Itu ada beberapa persoalan yang harus ditunda. Jadi 2 kampung ini yang kita tunda. Jadi totalnya tinggal 82 kampung yang nantinya akan ikut pemilihan secara serentak. Jadi secara total ada 82 dan 2 tertunda. Itu tertundanya penyebabnya apa nih Pak Umar? Apakah tidak memenuhi kriteria yang ada atau bagaimana? Ya pastinya ada syarat-syarat yang memang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Seperti misalnya? Tidak boleh ada calon tunggal. Sementara salah satu kampung ini misalkan ada calon 2 dan satunya ini ternyata mengundurkan diri ataupun meninggal yang pada saat waktunya ini sudah tidak memungkinkan lagi kita lakukan penerimaan pendaftaran baru. Akhirnya muncul calon tunggal, akhirnya ya sudah kita nyatakan untuk ditunda saja. Ditunda saja. Jadi memang ada beberapa alasan tertentu ya Pak. Baik Pak Umar, selain mengenai isu Pilkakam yang akan dilaksanakan di minggu depan ya Pak, di tanggal 24 Agustus nanti, ada masalah yang urgent juga untuk kita bahas ya Pak, mengenai pembangunan infrastruktur. Di Kabupaten Lampung Tengah sendiri bagaimana sejauh ini perkembangannya Pak untuk infrastrukturnya? Ya kita mengakui ya Mbak, memang kondisi infrastruktur kita ini masih dalam tahap perbaikan. Baik, perbaikan. Artinya memang ruas jalan kita yang memang cukup panjang ya, dengan ketersediaan kondisi APBD kita ini yang memang seperti sama-sama kita ketahui lah, kita ini habis, ibarat kata kita ini habis sembuh dari sakit, karena kita habis dari pandemi ini baru selesai. Nah, ini memang dalam masa perbaikan. Artinya begini, di Lampung Tengah ini berkomitmen
untuk masalah infrastruktur ini kita prioritaskan. Nah, jadi melihat kondisi infrastruktur yang memang memprihatinkan, kita perlakukan secara khusus. Artinya apa? Di sini yang kami dorong memang pembangunannya ini dengan sistem rigid. Beton ya. Kenapa pertimbangannya? Karena tingkat keawetannya, harapannya dengan rigid ini nantinya akan terselesaikan persoalan infrastruktur di Lampung Tengah. Di Lampung Tengah. Karena kalau kita menggunakan hot mix ini ketika tingkat keawetannya tentunya yang berbeda lah ya. Apalagi kita tahulah kalau misalkan ini musim penghujan udah akan makin memperarah, kurang cukup. Tapi insya Allah dengan rigid ini harapannya kita jadi lebih tahan lama, awet dan kuat, sehingga masyarakat ini nanti tidak mempertanyakan lagi bagaimana infrastruktur di Lampung Tengah. Cuman memang ketika kita bicara soal rigid, serapan anggarannya kan besar, bisa 5 kali lipat, 6 kali lipat dari artinya ya kita harus bersabar tahap demi tahap ya. Artinya memang melihat kemampuan keuangan daerah kita untuk infrastruktur ini ya sangat terbatas. Artinya kita prioritaskan dulu di jalur-jalur yang mungkin sangat membutuhkan. Artinya yang lainnya ya mohon maaf memang harus bersabar. Kalau nggak kita mulai dengan pola yang seperti itu, ya nanti dari tahun ke tahun hanya akan mengatasi infrastruktur nggak selesai. Sehingga kalau nanti ini udah menggunakan rigid, satu titik ini harapannya 10 tahun aja kita masih bisa menikmati jalan bagusnya. Yang penting di sini adalah masyarakat perlu tenang karena pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah sangat berkomitmen ya Pak untuk bisa memperbaiki infrastruktur di Lampung Tengah. Lalu kalau perlu kita soroti, jalan-jalan mana yang paling perlu diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur Pak? Ya tentunya memang jalan-jalur yang memang seperti jalan di mana yang dilalui oleh kendaraan dan merupakan jalur pokok ya mobilitas masyarakat. Ini kan dari yang sudah terselesaikan ini kan wilayah Sendang ya Mbak ya, Kecamatan Sendang pun sudah selesai misalkan. Ini tahun depan nanti kita prioritaskan penghubung antara Kalirejo dengan Sendang. Artinya nanti salah satu persoalan di wilayah sana ini kan terselesaikan. Ini salah satu. Nanti bagaimana dengan Karangenda, bagaimana dengan yang Rumbia, kan gitu. Suku Agung juga sudah. Sebetulnya kita sudah berbuat ya maksimal mungkin sebetulnya gitu. Cuman ya namanya juga masyarakat, saya menyadarilah. Karena tidak bisa juga kita ini mau bangun Lampung Tengah dengan sekejap simsalabim istilahnya, tidak bisa. Memang harus butuh pengorbanan dan butuh perjuangan, dan saya yakin kalau kita semuanya komitmen, insya Allah ini akan selesai. Insya Allah akan selesai. Dan dari masyarakat memang apa sih Pak yang paling banyak dikeluhkan, khususnya di jalan mana yang sudah sampai di telinga Pak Umar sendiri? Ya, untuk wilayah Kalirejo salah satunya. Kalirejo salah satunya. Terus di wilayah Bangunrejo ini penghubung antar kecamatan Kalirejo, kecamatan Kalirejo dengan Bangunrejo itu ada satu. Terus di wilayah Bangunrejo juga ada Kampung Sri Pendowo, Kampung Sukanegara, Tanjung Jaya ini sama. Cuman memang insya Allah tahun ini akan dimulai. Insya Allah tahun ini, karena beberapa waktu lalu sudah berkomunikasi dengan pihak Bina Marga. Nanti akan diupayakan untuk didorong ke wilayah-wilayah tersebut. Dengan wilayah-wilayah tersebut. Jadi dari secara anggaran memang sudah disiapkan. Sudah. Dan jika terbatas dari pemerintah akan memperjuangkannya ya Pak. Tapi dia kembali memang ini butuh komitmen sama-sama kami dengan pemerintah daerah yang kita dorong ke situ. Saya kira ya hanya sabarlah. Sabar karena memang
kami sama-sama komitmen kok. Sama-sama komitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan Iya. masyarakat ya Pak Umar. Baik. Nantinya harapannya kan kalau infrastruktur kita ini Bisa baik, ini akan meningkatkan pembangunan juga Iya. berkelanjutan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Iya. Baik Pak Umar, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin sekiranya Pak Umar bisa memberikan himbauan atau closing statement untuk pemirsa yang ada di rumah. Pada seluruh warga Lampung Tengah, kami yakin dan kami percaya bahwa masyarakat Lampung Tengah semuanya ingin infrastruktur kita ini baik. Jadi harapannya mari kita sama-sama dukung pemerintah daerah supaya mereka lebih fokus untuk membangun infrastruktur kita, dan harapannya warga masyarakat yakin dan percaya. Insya Allah kami akan berbuat sebaik-baiknya untuk warga Lampung Tengah. Dan untuk Pilkam bisa berjalan secara Untuk Pilkam insya Allah kami doakan semoga yang terpilih memang nanti pilihan rakyat, pilihan warga kampung tersebut, sama-sama menjaga keamanan, menjaga kekondusifan, saling percaya saja, tidak saling menjatuhkan, karena siapapun yang nanti akan jadi itulah yang terbaik. baik, itulah yang terbaik. Itulah dan yang terbaik. semoga ya Pak. Insya Allah. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Umar atas Sama-sama. waktunya. Semoga sukses dan sehat selalu ya Pak. Amin, amin, amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah yang telah setia menyaksikan dialog spesial dari awal hingga akhir. Kita doakan semoga DPRD Kabupaten Lampung Tengah dapat terus selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui penguatan 3 fungsi, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Saya Salwa Sakinah, mewakili kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak.